Kalau ngebahas HP di rentang harga 2 jutaan itu emang paling seru ya. Dan juga HP di rentang harga 2 jutaan itu emang yang paling banyak peminatnya, alias banyak dicari. Dan terbukti HP harga 2 jutaan masih jadi terlaris konsumsi publik rakyat Indonesia. Nah, sekarang gue mau bahas HP berbeda brand tapi sama-sama di rentang harga 2 jutaan. Ini dia Poco M4 Pro dan Infinix Note 12. Kebetulan juga HP ini memiliki chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G96. Jadi kalau untuk kedua HP ini, mending mana nih? Merek yang si kuning atau merek yang si hijau? Atau mending MediaTek G96 punyanya Poco M4 Pro atau MediaTek G96 punyanya Infinix Note 12? Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Di tahun 2022 ini banyak banget ya HP di harga 2 atau 3 jutaan bermunculan. Dari setiap brand itu berbeda mengeluarkan HP dengan keunggulannya masing-masing. Nah, untuk HP yang mau gue bahas sekarang ini juga untuk hasil speknya hampir-hampir mirip antara dua brand ternama di Indonesia. Langsung aja untuk jeroan secara angka untuk Poco M4 Pro ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G96. Sedangkan untuk Infinix Note 12 juga sama, ditenagai SoC MediaTek Helio G96. Kalau dibuat main game sih kedua HP ini masih sangat playable untuk dimainkan. Perbandingannya ya hampir 50-50 lah. Dan sebagai perbandingannya untuk Poco M4 Pro dulu nih. Secara angka kan Poco M4 Pro ini ditenagai MediaTek Helio G96. Dan untuk pengetesan gamenya langsung aja gua tes pakai game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Untuk Mobile Legends sih settingan yang didapat itu udah mentok ultra ya, dengan high frame rate-nya yang tinggi. Untuk main Mobile Legends udah lancar-lancar aja di HP ini, walau dalam keadaan rame atau barbar sekalipun, tanpa ada frame drop loh. Pergerakan hero-nya juga masih cukup smooth. Gua nggak ada sama sekali nemuin frame drop di Poco M4 Pro ini. Main satu game habis kira-kira 15-20 menitan itu masih stabil. Begitupun juga suhunya, gua nggak ngerasain panas yang berlebihan. Kalau anget-anget ya biasalah di HP ini sih wajar-wajar aja. Tapi intinya angetnya itu sendiri nggak bikin FPS di Poco M4 Pro ini ngedrop. Overall untuk settingan grafik ultra dan refresh rate tinggi masih nyaman dimainkan. Dan baterai berkurang hanya 4% aja setelah dimainin kurang lebih 15-20 menitan. Satu lagi, game PUBG Mobile untuk di Poco M4 Pro ini udah bisa disetting smooth ultra ya. Gue main sekitaran 10 menit lebih, sumpah sih ini prosesor MediaTek G96 di Poco M4 Pro ini mantep. Panasnya itu loh, gue nggak nemuin panas banget yang bikin tangan gue nggak nyaman. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan smooth ultra nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang cuman 8% aja. Yang jelas main game PUBG Mobile dan Mobile Legends bisa berjalan dan dimainkan secara nyaman. Apalagi refresh rate-nya di HP ini udah bisa 90Hz, dimana pemakaian gue udah lancar banget buat layarnya dan berasa smooth dan enak. Dan sama halnya dengan Poco M4 Pro nih, si Infinix Note 12 juga secara angka SoC yang digunakan juga sama, yaitu MediaTek Helio G96. Ada pilihan RAM-nya 8GB dan kita bisa ekspansi sampai 5GB. Jadi total 13GB ya untuk RAM-nya yang bisa kita dapat di Infinix Note 12. Sebenarnya ada juga di Poco M4 Pro untuk tambahan virtual RAM ya. Kalian coba bisa di setting-settingan juga ada. Dan menurut gue sih ya nggak begitu pengaruh banget sih. Intinya di Infinix Note 12 main game di HP ini tuh juga udah enak banget. Main Mobile Legends, HP ini bisa disetting mentok kanan juga, yaitu grafiknya ultra, high frame rate-nya juga udah di tinggi. Main Mobile Legends di HP ini udah enak, nyaman. Gue jarang banget nemu frame drop di HP ini walau dalam keadaan HP ini panas. Dan satu lagi, main PUBG Mobile di HP ini juga udah bisa disetting grafik smooth ultra. Main PUBG di HP ini juga sama, walau dalam keadaan barbar, angetnya juga masih dalam batas aman. Intinya performa gamenya bisa dikatakan sama dengan Poco M4 Pro. Eits, tapi jangan salah nih, walau di kedua HP ini menggunakan chipset dan RAM yang sama, tapi ada bedanya loh. Kalau kita gamers push rank, pasti berasa banget nih. Yaitu bedanya ada di layarnya, bukan panelnya ya. Kedua HP ini emang udah sama-sama punya panel AMOLED.
tapi lebih ke alusnya layarnya itu, atau bahasanya biasanya refresh rate. Untuk Poco M4 Pro layarnya udah 90Hz, sedangkan untuk Infinix Note 12 masih 60Hz. Dan satu lagi ada di sensor gyroscope-nya. Kalau untuk di Poco M4 Pro udah secara hardware ya, sedangkan untuk Infinix Note 12 itu masih virtual alias software. Jadi kebayangkan kalian pro player kalau refresh rate belum kenceng dan gyroscope masih software. Nah lo, gimana tuh? Satu lagi sih sebenarnya perbedaannya ada di NFC. Ya, di Poco M4 Pro ini udah ada NFC-nya, sedangkan di Infinix Note 12 belum ada ya. Jadi kalau untuk urusan gaming gue lebih unggulin si Poco M4 Pro. Walau chipset yang digunakan sama, tapi ada nilai plusnya sedikit buat Poco M4 Pro, yaitu refresh rate dan gyroscope. Lanjut bahas untuk desainnya. Antara Poco M4 Pro dan Infinix Note 12 jelas beda ya desainnya. Kalau kalian lebih pilih HP desain tampil beda dan terlihat keren, ya jelas Poco M4 Pro pilihannya. Karena desainnya emang ya tampil beda dengan bentuk bump kamera berdesain memanjang dan warnanya juga terlihat keren. Dan kalau kalian pilih HP yang berdesain minimalis dan elegan, ya menurut gua Infinix Note 12 pilihannya. Karena ya desainnya itu kayak desain HP-HP ala-ala flagship yang udah punya bump kamera berdesain kotak begini. Ditambah aksen warnanya juga yang menurut gua sangat elegan. Kalau untuk ukuran sih relatif ya. Karena si Infinix Note 12 ini emang layarnya 6,7 inch. Gede memanjang. Jadi kalau kalian menikmati konten multimedia kayak nonton film atau main game itu lebih puas di Infinix Note 12. Ya agak lebih besar sedikit lah. Sedangkan Poco M4 Pro ukurannya layaknya HP-HP zaman sekarang, yaitu 6,4 inch. Untuk panel yang digunakan antara Infinix Note 12 dan Poco M4 Pro sama-sama udah AMOLED ya. Sebenarnya untuk desainnya sih sesuai selera aja. Lebih suka yang tampil beda atau yang elegan. Kalau gue sih untuk desain lebih prefer desainnya Infinix Note 12 karena terlihat elegan dan minimalis. Lanjut yang terakhir perbandingan kameranya nih. Secara angka menurut gua ya nggak beda jauh lah. Untuk kamera utama di Poco M4 Pro itu 64 megapiksel, sedangkan di Infinix Note 12 itu 50 megapiksel. Tapi kan itu secara angka. Biasanya angka itu nggak selalu menang dengan kenyataan. Mending langsung aja lihat perbandingan foto antara Poco M4 Pro dan Infinix Note 12. Dan kalau untuk perekaman videonya sih antara Poco M4 Pro dengan Infinix Note 12 itu masih hampir-hampir mirip. Malah cenderung hampir nggak ada bedanya sih menurut gua. Jadi kesimpulannya kalau untuk performa gue bisa bilang antara MediaTek G96 punyanya Poco M4 Pro dan MediaTek G96 punyanya Infinix Note 12 itu gue masih lebih mengunggulkan MediaTek G96 punyanya si Poco M4 Pro. Tapi kalau buat tampilan desain yang estetik gue lebih pilih si Infinix Note 12 yang udah elegan banget. Oke. Ya udah sekian dulu aja video perbandingan antara Poco M4 Pro dan Infinix Note 12 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye.